Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala wala quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadiratnya atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semuanya. Hingga pagi hari ini kita masih diberikan waktu, masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas, yakni menjalankan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian-kajian ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan lanjut surat Al-Zukhruf ayat yang ke-13. Sudah ketemu surat ke-43, surat ke-43 ayat 13 Al-Zukhruf. Sudah ketemu semua. Surat 43 ayatnya 13 Az-Zukhruf. Ya, kita mulai. Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litasata'u laghuri Subhanallah rabbikum yastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, lidasata'u ala zuhrihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi taqulu subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Artinya dari kata atau huruf li itu apa? Lagi itu, li itu bisa berarti beberapa, bisa untuk, bisa kepada, bisa juga atas, ya. Kadang tinggal melihat konteksnya dari teks, ya. Ada juga supaya, yang sering banyak juga supaya. Ya. Li, ka, nah itu udah dua.
Dua huruf itu ada artinya. Ta itu kamu. Ya. Karena itu tastausu panjang berarti banyak orang. Kamunya banyak. Li tastausu supaya atau agar. Nah, sama. Kamu istausu duduk. Agar kamu duduk. Ini kan kemarin bicara masalah kendaraan, kuda, onta dan sebagainya. Nah sekarang agar kamu duduk, ya, agar kalian duduk ala atas duhurihi. Duhur itu ini punggung kan di belakang ya. Punggungnya, nyanya siapa ya? Kuda, onta dan sebagainya itu zaman dulu. Kalau sekarang kan onta nggak pernah naik kita. Kuda mungkin masih bisa ilmanya. Atau kuda beneran masih ada. Ya. Ala duhuri pada atau atas punggungnya, di atas punggungnya atau pada punggungnya bisa juga. Semua kemudian tadkuru itu tanya itu ada artinya kamu sekalian kan banyak, kamu rame-rame. Ingat, begitu sudah duduk di atasnya ingat, kamu ingat. Lalu kemudian kamu ingat nikmat Allah, nikmat ya, bukan nikmat Allah, nikmat Rabbikum, nikmat Rabbi Tuhan, kalian semua. Nikmat Tuhan kamu semua, Rabbikum, Tuhanmu. Iza ketika istawa itu tadi sama di atas. Kamu, tum itu kamu juga. Ya. Menduduki ketika kamu sudah duduk di atas punggungnya tadi. Alaihi padanya wa taqulu dan kalian mengucapkan, mengatakan yang isinya berdoa. Itu duduk kamu supaya mengucapkan, membaca Subhana Maha Suci. Ya. Siapa Maha Sucinya? Dari Allah. Ya. Alladzi yang Maha Suci Allah yang sakhara menundukkan, ya, sakhara lana bagi kami yang ditundukkan nanti, ya, kuda tadi atau onta. Ada ini menundukkan ini, wa dan ma di situ berarti tidak. Kalau ma ketemu fi'il madhi, kuna karena ya kunu itu fi'il madhi itu berarti tidak. Ya. Dan tidaklah ada pada kami lahu pada kendaraan itu mukrinin, ya, yang sebelumnya menguasai. Ya. Mukrinin itu tidak bisa menguasai kita. Itu arti berkata dan berhuruf. Sekarang arti yang lebih enak yang sudah disusun secara jelas dan benar dari Kementerian Agama, Pak Edi. Alias kamu duduk di atas kemudian kakinya apabila duduk di atas agar kamu mengucapkan masuk di Allah dalam juga semua ini berikan pada kami
Jadi ini kelanjutan ayat kemarin. Ketika sudah ada di atas punggung kuda, punggung onta, kerbau atau sapi, karena ada sapi yang jadi kendaraan. Apalagi keledai dan sebagainya. Sudah duduk di atasnya, di atas punggungnya, maka supaya kita beringat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Zikir, tadzakkaru. Engkau ingatlah kepada nikmat Allah, nikmat Tuhanmu. Tuhanmu yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita nggak pernah punya sapi, nggak pernah punya kerbau, nggak punya kuda, onta, apalagi onta di pasar minggu aja udah pada mati. Ya. Padahal ayat ini disuruh kita kalau sudah ada di punggung kendaraan itu supaya ingat bahwa ini nikmat yang Allah berikan. Tuhanmu yang memberikan. Manusia nggak bisa membuatnya. Itulah diciptakan oleh Allah. Ya. Nah kalau bagi kita apa? Naik punggungnya kanato. Ya. Nah kita sekarang bukan kuda, bukan onta, bukan kerbau, bukan sapi. Nah, besi yang ada, motor, mobil, ya, pesawat, kapal, kereta. Ya, jadi kalau sudah naik kapal, apa yang harus kita lakukan? Nggak ada lain, hanya memohon kepada Allah. Apalagi naik pesawat, dan pesawat jatuh kan mati. Kan. Kapal tenggelam, mati kabeh. Mati. Makanya asal sudah menaiki kendaraan, suruh ingat kepada ini yang memberi nikmat Allah. Kamu ingat pada yang memberi ya, nikmat itu. Bagaimana ingatnya? Ya. Nah inilah Idza stawa itu ya setelah udah pada masuk kapal, kereta, pesawat dan seterusnya, mobil sendiri, motor sendiri, sudah nangkring semua. Nah, ingatlah, banyak mengingat kepada Allah. Kenapa? Suatu saat kita tahu-tahu mati di kendaraan itu, kendaraannya jatuh, kendaraannya tabrakan, kecebur jurang. Kemarin itu di India kecebur jurang, berapa orang yang mati? Jurang dalam banget saya baca di YouTube. Ya, itu maksudnya ketika mengingat-ingat kepada Allah, ya setidaknya kita akan zikirlah di dalam kendaraan itu atau naik kendaraan. Kalau mobil kan gampang zikirnya, kalau motor ya gampang juga sih. Yang penting ada niat. Jadi supaya kita mengingat, ya kalau sudah naik sudah duduk, apalagi duduk di depan, kadang-kadang pada takut kan itu. Habis kalau ini ciuman dengan kendaraan berlawanan atau di depannya kan biasanya yang paling depan yang berakibat kan gitu. Ya, makanya disuruh mengingat pada Allah, pada Tuhanmu yang telah menciptakan itu. Ya, lalu apa yang harus diucapkan, yang harus dikatakan dengan persembahan itu? Mengucapkannya selalu memuji Allah. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah, alladzi yang telah
sakhara menciptakan lana bagi kita ini, bagi kami ini kalau sendiri, wa ma kunna lahu muqrinin. Sedangkan sebelumnya kami tidak bisa menguasai. Yang mengendalikan itu semua adalah Allah. Ya, mau kendaraan, mau pesawat, karena ada manusia bisa menguasai itu. Ya, meskipun pilotnya kalau pesawat ya nyetir, ada yang dipencet doang. Sekarang yang digital tinggal tidur aja pilotnya. Nah kalau pilotnya tidur kira-kira apa? Kalau kita enggak semua ta'aluk kepada Allah. Pilotnya aja begitu udah cerdas, tujuannya mana? Tidur. Nah, itu ya paling pilotnya yang pembantunya melek. Itu yang sekarang dengan canggihan ilmu teknologi. Ya itu kalau kita enggak bergantung kepada Allah, suatu saat ini jungkel terjun ya atau ke kapal, kalau sudah di atas laut ombak ambing ya, angin kencang, ombak tinggi besar ya. Pada siapa kitanya? Kepada Allah, karena yang menundukkan itu adalah Allah, yang mengendalikan itu adalah Allah. Kita nggak berasa, taunya pokoknya nakoda lah yang tanggung jawab, atau pilot yang pesawat, masinis yang kereta. Enggak, semua yang mengendalikan itu adalah Allah. Maka senantiasa disuruh kita ini untuk bertasbih kepada Allah ketika sudah ada di dalam kendaraan, sudah menaik kendaraan. Nah, perkembangannya adalah naikinya besi sekarang. Kapal yang sebesar itu coba nggak tenggelam. Dan menurut akal kan, ya batu yang kecil aja jatuhin tenggelam. Besi yang sekian ton malah nggak tenggelam. Dengan teori yang sedemikian tidak tenggelam, tapi itu dalam perjalanannya pun tidak lepas dari kendali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita ingat. Maka supaya kita senantiasa ingat kepada Allah. Ya. Karena kita nggak bisa menguasai, kan di situ wa ma kunna lahu muqrinin. Karena kami ini nggak pada bisa menguasai. Ya. Jadi tetap Allah yang mengendalikan itu, baik di darat maupun di lautan ataupun di udara. Nah, itu. Ini adalah berkaitan doa ketika sudah menaiki kendaraan. Dihafalin ini. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna muqrin lahu muqrin. Dihafalin itu. Enggak hafal bacaannya ya inilah bahasa Indonesia ya. Maha suci Engkau ya Allah yang telah ya mengendalikan dan menundukkan ini. Sebelumnya kami ini enggak bisa apa-apa, enggak bisa menguasai apa-apa. Hanya Engkau lah ya Allah yang bisa mengendalikan ini. Ya. Nah, ini doa ini ada dilanjutkan surat Hud aja yang bisa kita hafal biar. Berarti doa itu bukan hanya dari hadis saja, dari Al-Quran ada, hadis pun juga ada. Nah, surat Hud, surat yang ke-11 coba buka kita lihat 11 ayat 41. Nah, itu udah di luar kepala kalau itu. Ayat 41. Nah. Hud 41. Mana sih?
Benar ya? Allahumma majriha itu loh. 41 berapa sih? Enggak. Yang majriha itu berapa saya? Ayat berapa itu? 41 Kak. Berarti benar. Iya. Nah itu yang sering kita hafal. Ayo dihafalin. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dari bismillah aja hafalin. Kan begitu sudah biasanya Allah biasanya diganti bismillah itu. Allahumma majriha wa mursaha juga. Majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Enggak apa-apa. Ya. Doanya. Majroha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kan ada yang baca bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Majriha itu kan dialek aja kan ada wa duha wal laili saja majri ya. Itu kan dialek. Batra itu kan kapal. Batra itu kan kapal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya dengan menyebut namamu ya Allah, ismu itu nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha yang telah berlayar, berlayarnya kapal ya, bahtera tadi Pak. Wa mursaha dan berlabuhnya kapal ya. Inna rabbi sesungguhnya Tuhanku la ghafurur rahim. Sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi la ghafurur rahim. Kalau tadi ada lanjutan ayat berikutnya kan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu lamunqalibun. Ayat berikutnya yang 14 ya kan. Ini hafal nih kalau sudah naik kapal ini naik bukan hanya kapal laut saja, semua ya, doa untuk yang lain, kendaraan lah pokoknya. Ya, makanya saya kalau lagi piknik sama anak-anak sudah naik bis, Pak Amri doa. Nah, ini yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu lamunqalibun. Ya, hafal itu. Nah, baru bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masih banyak doa-doa itu. Apalagi kalau mau berangkat haji banyak kan doa. Ya. Baru start ya berangkat itu. Makanya kalau pergi kan kita harus ada pimpinannya, harus menunjuk paling enggak salah satu orang yang jadi pimpinan rombongan begitu pergi, yang bisa mengatur dalam perjalanan dan sebagainya. Itu perlunya. Itu memang dianjurkan Rasulullah ketika pergi rombongan harus ditunjuk salah satu yang menjadi kendali atau pimpinan. Pimpinan yang dalam perjalanan itu. Kalau yang mendalikan kendaraan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hafal semua? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau mau mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza
wa ma kunna lahu muqrinin. Ya. Kalau sudah dibaca, insya Allah lah Allah melindungi kita dari segala mara bahaya. Naik kendaraan kapal ke Lampung aja Pak Haji ya, Bakauni Merak saja kalau ombaknya lagi gede malah berhenti di tengah itu kapal, nggak berani minggir. Ombaknya kan kadang-kadang 4 meter. Saya pernah sekali itu berhentinya di tengah-tengah, ombaknya tinggi itu, pinggiran di Merak, mau minggir nggak berani. Itu apa? Yang ada di dalam diri kita, di hati kitanya, berserah kepada Allah. Makanya suruh berdoa itu. Kalau mobil sama motor sih mah kelihatannya nggak begitu. Tapi nyatanya dalam perjalanan ada juga yang pada tubrukan gitu. Ya kita nggak tahu. Tubrukan. Berapa banyak tubrukan. TV-an lagi enak-enak di pinggir jalan itu tubruk sama truk. Ya. 3 yang meninggal. Ya, makanya itulah yang dianjurkan pada kita semua supaya ingat kepada Tuhan yang telah memberi nikmat kepada kita, termasuk naik kapal, pesawat, kendaraan dan sebagainya. Ingat, tudzakiru. Ya, engkau harus ingat nikmat Rabbikum, nikmat yang Tuhanmu memberinya. Ya itu Pak Haji, saya kira itu Bapak. Sambil nunggu nasi uduk. Apa yang ada? Ya pokoknya ntar ada. Kasihkan lah. Baik, kita lanjutkan ke cerita jawab. Kita ada pertanyaan atau masukan dari Mas. Saya dari Pak Haji, kau ada Haji Sabta Haji. Haji 50. Ya Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau doa berangkat itu kan banyak jenisnya dulu ya. Kan di antara doa-doa itu membesar dari para guru, dari para kiai, dari para ulama itu yang semuanya tentunya baik. Tapi di antara yang baik tentunya ada sebuah mungkin Spesifik. dari ini para ulama itu kita kan baca nilai tawakal Allah, Allah kuasa lagi itu bedanya apa? Dibacakannya saat apa? Nah, yang ringan-ringan aja, terima kasih dulu. Waalaikumsalam. Kalau bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwata illa billahil azim. Itu biasanya doa setelah keluar dari pintu, Pak. Itu Bapak keluar dari pintu rumah, bukan pintu mobil, bukan. Nah, jadi keluar dari pintu itu Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu berarti untuk sendiri. Aku berserah diri. Artinya Bismillahi dengan namamu, tawakkaltu, ya, namamu ya Allah, namamu Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal berserah diri. Allahi
pada Allah la haula, tidak ada daya dan kekuatan apapun illa billah kecuali hanya Allah yang memberikan. Ya. Nggak ada daya apa-apa kita ini, berserah diri. Ya, begitu keluar dari masjid, lain lagi kan. Ya. Masuk masjid lain, masuk rumah lain. Tapi yang penting jangan sampai lupa bismillah. Ya. Pokoknya ya, pintunya pos 2, pos 3, pos 4, pos satpam pun juga boleh. Ya. Nah, namanya doa. Kapan saja, di mana saja. Nah, itu yang menunjukkan spesifik. Nah, kalau keluar pintu, ya itu yang dilakukan. Ya, itu rumah. Jadi, kita berserah diri pada Allah. Kalau ada apa-apa di jalan, maksudnya kalau udah berserah diri, itu sudah ya mati syahid kalau mati. Ya, kalau celaka ya itu musibah. Ya, Allah berikan cobaan. Cobaan Allah kan macam-macam, beraneka ragam. Ya, nah itu diantaranya, Pak. Jadi doa itu ada yang spesifik, doa menempatin, ya, karena istrinya baru, rumah baru ya. Allahumma ajilna munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya, karena istri baru, rumahnya baru ya. Doa. Ya, yang baru dilakukan. Itu Allahumma anjilni atau anjilna munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya Allah, yang maha menurunkan keberkahan ini. Ya. Nah, istri kadang-kadang berkah, tapi ada istri yang ada yang bahasa istilahnya musibah. Iya, ada yang membawa berkah, ada yang membawa musibah. Ya kalau itu lain lagi doanya sih, kendaraannya. Itu kan Allahumma ya. Beda itu doanya itu. Jadi secara spesifik, secara khusus doa kan macam-macam. Doanya orang sakit beda lagi, doa orang sakit beda lagi. Allahumma rabbanas ati bil basai ala uti ya. Kan ada itu. Allahumma inna nas'alukal afiyah isbi antala sifa ila sifaka sifaan la yuqadiru saqoma. Dan doa orang-orang yang sakit kita doa. Doa-doa itu sudah dipasangkan, ditempatkan tempat yang memang yang pasnya di situ gitu kan. Ya. Jadi kalau salah tempat doanya ya kadang tidak makbul, salah. Doa mau pergi yang dibaca apa? Allahumma janibna, ya enggak kena lah. Iya. Atau doa mau keluar dari pintu yang dibaca Allahumma barinana fi barojaktana, keluar dari pintu mau makan gitu. Kan enggak kena. Atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada ba'nil ada wa abani. Nah, itu pakai WC. Ya kan? Beda-beda. Iya. Habis sholat doanya udah beda lagi. Habis sholat. Ya kan? Habis sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis sholat. Selalu itu juga. Ala dzikrika juga ingat pada Allah. Ya, itu Pak. Doa. Kalau kata masih ada 8 dikit.
Tawakal tuh, kalau tawakalnya kan rame-rame. Tawakal tuh sendiri. Cukup, alhamdulillah, terima kasih. Ibunya Pak Firdaus Iya, ya, aduh, hangat, amin. Hangat sih. Iya. Nah, doa itu banyak juga yang didesain oleh para ulama. Makanya kalau orang-orang pesantren itu doanya kan kadang-kadang banyak itu didesain dari ulama-ulama itu. Oleh yang Peter membuat bahasanya, menyusun kata narasinya itu indah. Sampai pakai bahasa Arab. Terus saya juga kadang kalau yang orang dari pesantren tertarik doanya itu. Kalau kita tahu bahasa Arab, tahu artinya itu. Wah, bagus. Panjang lebar. Tapi doa yang sering dan suka saya bacanya dari Al-Quran maupun hadis. Ada bukunya sendiri doa-doa dari Al-Quran, kumpulan doa dari Al-Quran dan hadis yang ada itu. Ya. Nah, ada pun yang begitu-begitu doa-doa yang bisa memindahkan apa itu Pak? Bukan, ini yang suka ada di YouTube, pindahkan yang atas apa? Kubah. Nah, potong rame-rame. Nah itu nggak tahu itu apa itu nyuruh jin apa-apa ya, karena ada itu. Ya. Nah itulah yang kadang-kadang desain-desain begitu. Nah di pesantren doa kan banyak macamnya Pak. Doa supaya cewek terpikat dari main gini-gini sampai komat gam bisa nempel cewek. Oh enggak tahu. Sekarang gini ya. Iya. Tapi ternyata ada tirakannya juga doa itu, Pak Haji. Aku kan pernah belajar sama orang pesantren. Ada yang puasa sekian sampai 3 tahun tuh, teman saya cerita. Dia nggak makan nasi, makanya pokoknya selain nasi, dia bisa apa bahasanya nembak misterius gitu ya, Petrus lah, penembakan misterius. Terus saya kalau yang itu saya nggak pernah tahu ya, tembakan misterius. Yang saya tahu tiap makan sama saya, kasih nih lele, kasih nih ikan, itu nggak ada sisanya sama sekali Pak Haji. Tulangnya itu juga kemakan semua. Nah itu yang pernah dan memang itu udah sering itu makan sama saya. Bahkan ke rumah saya, anak saya Witri sama Pak Restu lihat si omnya itu makan durinya aja nggak ada itu. Apa? Habis. Terus beliin nasi goreng yang banyak tulangnya. Tulangnya udah habis itu. Karena dia memang punya ilmu itu. Nah mungkin yang seperti itu tadi Pak Haji, begitu tahapannya tenggelam dia langsung barang semuanya orangnya sampai di daratan. Ya, ada yang begitu-begitu itu. Ilmu, namanya ilmu Tuhan itu kan banyak ya. Dari mana menggalinya? Jadi gini, ini Al-Quran mau dijadikan ini ilmu yang putih, memang ini putih, ya, suci semua ayat-ayat suci. Tapi ketika mau dijadikan hitam juga bisa. Bisa, contohnya apa? Mau maling aja baca dulu surat apa itu? Ayat kursi. Iya kan? Ya, mau maling baca ayat kursi dulu. Nah, kan berarti yang putih jadikan hitam kan itu. Ya, supaya nggak ketangkap kan begitu.
tujuannya. Tapi kan maling. Jadi begini, ya begitu istilahnya. Ini putih dasarnya, suci. Tapi orang anak menyalahgunakan jadi kan hitam untuk keselamatan gitu kan. Mau maling atau kok Allah la ilaha illallah atau sumum bukmum umyupaum layar tiun supaya orangnya tidurnya nyenyak, malingnya operasi, ya kan? Jadi ini tergantung daripada manusia yang meyakini, ya. Tapi kalau dijadikan hitam itu ya dilarang, yang boleh. Iya, itu jadi banyaklah yang begitu. Biasanya ini dijadikan jimat kan banyak juga. Tulisan ini luwel-luwel pakai gombal, hasil jimat dijahit, iya. Ya sirik. Jadi percayanya pada ayat ini bukan yang menurutkan ayat kan. Yang menurutkan ayat itu. Ya. Dulu pertanyaan dikit. Apakah kita kadang masih banyak dilakukan ya? Bahkan di Pati itu ada yang legend Melavida ya, Saritin atau Sensako. Saritem kali. Saritin. Iya mas, masih mas. Iya. Jadi itu Saritin itu muridnya Sunan Bonang. Saritin itu bisa memindah setiap air ada ikan. Terus ditanya sama Sunan, apakah ada air, apakah ada ikan yang buka, ternyata ada ikannya. Tapi sebenarnya dengan yang dulu sampaikan, bahwasanya bisa dibuat putih atau hitam oleh manusia. Nah, ketika kita misalnya minta tolong seorang kiai yang sangat dilekat, terus dia mendoakan, doanya biasanya dijabah sama Allah. Apakah itu termasuk sebuah kemusyrikan? Iya, bisa Pak. Datangin, kalau itu kita yakinnya kepada orangnya, ya berarti itu sudah jatuhnya ke syirik. Tapi kalau mohon, makanya kita itu boleh perantaranya ya melalui si A si B, tapi tetap kita mohon sendiri itu yang lebih bagus. Ya kita minta, Pak doanya apa sih Pak? Kalau kita supaya istri itu cepat dapat lagi yang baru kan, kasih, ya diamalkan sendiri, itu lebih bagus. Ya kalau yang mendoakan kan ini, nanti takutnya karena bapak itu saya dapat istri baru lagi, berarti kan karena bapaknya, jatuhnya kan syirik. Tapi kalau minta doa dari Bapak, apa sih yang dibaca? Oh, ini yang kamu baca tiap hari ya. Tiap hari ini kamu baca. Ta'aluk sendiri kepada Allah kan. Ini melalui diberikan catatan-catatan oleh bapaknya tadi. Ya kita yang mengamalkan sendiri. Nah itu enggak syirik. Kita minta bantuan doa baca sama anak ustaz atau apa itu dengan mahar tertentu untuk mengabul, untuk memohonkan kepada Allah supaya niat kita itu bisa diijabah. Itu syirik apa bukan? Ya tergantung niat kita juga. Nah inilah kadang menjual ayat itu. Kadang disalah gunakan oleh kita sendiri kadang. Nah sekarang orang pada ziarah ke kuburan, ya akhirnya mintanya ke wali-wali yang kuburan itu, bukan kepada Allah, jatuhnya kan syirik. Ya boleh lewat wali itu, paling tidak ya Allah, ya kita berikanlah ya
rezeki seperti rezeki yang kau berikan kepada si A, si B ini yang sudah meninggal. Itu enggak apa-apa. Tapi ritualnya ritual sangat Hindu. Nah, apalagi Hindu. Dia bakar apa? Kemenyan. Tapi bacaannya tetap bacaan Al-Quran. Ya itu tadi yang dihitamkan itu. Dari putih dihitamkan kan. Dihitamkan tadi. Iya. Itu Itu. sebaiknya dihindari. Hindari lah itu nggak boleh. Yang suci ya tetap suci. Ya kita boleh tadi kalau doa untuk naik kapal ya itu saja. Allahumma majriha wa mursaha. Ya kan? Allah udah ada. Inna rabbila ghafurah. Sudah diajarkan. Tapi doanya yang lain-lain. Ya. Ada juga ya. Pencopet yang di kapal perompak ya. Pakai doa ini ada juga, tapi untuk merampok atau merompak kan di dalam kapal. Allahumma majriha wa mursaha inna rabbila ghafurur rahim. Dia minta selamatnya dalam berlayar dan berlabuh hanya untuk ngangkuti barang-barang orang, nyolong barang-barang orang. Itu kan berarti dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar. Makanya mungkin dia ngambil dari barangnya orang yang oligar bukan pakai mesin. Kalau itu dia yang oligarki ya biar oligarki. Tapi bukan pakai mesin. Enggak begini. Atau untuk bangun pondok. Itu hanya ada istilah begini. Ya. Kali, yang namanya kali itu kan mengangkut barang-barang kotoran-kotoran, ada yang tai sapi, tai letong, tapi orang, ada yang barang-barang ya, semua kanyut, ya kan? Dari yang sekian banyak ini, masa nggak ada yang bisa dibersihkan sedikit pun kan gitu? Nah, kan semua kotor kan tadi, tapi ada orang yang berusaha, daripada semua kanyut ya ada yang dibersihkan lah. Ada yang buat sedekah dikit barang-barang yang tadi itu istilahnya tadi dari oligarki, koruptor dan sebagainya. Tapi nggak ada, karena di dalam hadis, di dalam Al-Quran juga innallaha thayyibun, sesungguhnya itu Allah itu adalah baik-baik. Ya. Wa yuhibbut thayyib, dan mencintai kepada yang baik-baik. Jadi kalau beramal ya dari yang baik, diamalkan dengan cara yang baik. Jangan dari yang kotor. Nah, ada yang ya ada sebagian supaya berkurang kotornya untuk beramal. Ya, jadi sesungguhnya Allah itu thayyibun yuhibbut thayyib ya. Thayyiban yuhibbut thayyib. Sesungguhnya Allah itu maha suci, bersih, suci, dan suka kepada yang baik-baik. Kan gitu. Maka kalau mencari itu yang thayyib, dan yang bagaimana hal thayyib yang halal kan. Nah, karena Allah itu thayyib itu halal. Yuhibbut thayyib ya, jadi mencintai yang baik ya, yang halal untuk beramal yang baik. Begitu. Iya. Cukup kajian hari ini karena juga menutup kasih dulu. Kasih dulu. Iya. Mau makan dulu apa sholat dulu? Amin. Hari itu dengan doa waktu majlis. Allahumma qabbilna. Asyhadu an la ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.